Jadi handphone gue. Apa pertanyaannya? Ya, tadi gimana Bang? Tadi bilang agak sengit nih Bang, perdebatan tuh. Ya biasa lah ya. Saya pikir saya mau menyadarkan mereka, tapi ya nggak bisa. Ya udah. Tadi juga pada saat saya nyatakan bahwa ada embos, ada watermark, dan itu nggak bisa dilihat begitu saja lewat mata visual. Kan kalau ahli kan tentu pakai tools, pakai programming. Kalau digital forensik itu kan ada semua. Tapi itu tetap aja dibantah, nggak ada. Jadi gimana kita? Ya, bahwa tadi katanya ada telematika, cobalah kalian lihat, nggak ada telematikanya sama sekali. Dan seperti dibilang Bang Rifai, ya nanti lawannya bukan saya, bahkan lawannya jauh lebih berat dari saya. Ada ahli-ahli di bos terkenal, ya kan? Jadi jangan kalau argumentasi atau respon, memangnya itu bisa dipakai di persidangan. Harusnya di situ ditunjukkan keahlian telematikanya yang luar biasa sehingga bahwa benar itu kajian dari keilmiahan gitu loh. Karena nanti di persidangan lawannya bukan saya ternyata. Ahli-ahli ada berapa ya Bang? Ada 5. Ada 5 ahli digital image processing, digital forensik. Ya lawannya itu gitu loh. Tetapi kan janganlah seperti saya bilang, kalau yang ada jangan pernah dibilang nggak ada. Ngaku aja ada, oh iya saya miss, saya pakai mata visual, minta maaf gitu loh. Ya apa sih saya sudah berbuat seperti itu yang nggak diterima, ya udahlah. Ya mau apa lagi mau saya buat? Kan dia melanjutkan persidangan, kan nanti ketika dibuat itu cuma data dari Dian Sandi Utama, belum data yang dipegang oleh penyidik. Ya, kalau data yang dipegang penyidik ijazahnya Pak Jokowi itu malah lebih detail masalah watermark, emboss, lintasan stempel itu jauh lebih detail. Dari itu saya lihat pada saat gelar perkara khusus. Oleh karena itu itulah yang membuat saya nggak bisa tidur. Makanya saya bilang minta maaf satu hal, tapi dimaafkan juga hal lain. Belum tentu juga kita minta maaf dimaafkan. Betul. Tapi mungkin saya bilang tadi, saya sudah berusaha. Ya udah, mereka dengan dikiranya itu perjuangan, ya publik itu kasihan, ya kan, publik. Ya sebenarnya kalau mereka minta maaf, mungkin publik akan tercerahkan. Tapi kalau terus seperti ini, terus 99,99% palsu dia bilang. Tapi tanpa menunjukkan metode apapun nggak keluar sama sekali tadi. Ya. Hanya mata visual. Itu bukan ahli bro, dan lawanmu bukan saya, jauh lebih berat. Ada profesor dari universitas terkenal nanti, itu lawanmu yang akan menguliti, menelanjangimu. Ya selamat berjuang, kan begitu kan? Kita cuma bisa menyadarkan, kalau enggak who cares? Ya, oke gitu aja ya. Sama satu lagi terkait jadi masih mungkin katanya kalau di atas 5 tahun kan nggak bisa diajuin. Tadi masih dibahas juga. Itu kan ahli hukum, bukan saya. Saya selalu pada perspektif bahwa ya kan, saya minta maaf atas kesalahan. Bisa kan minta maaf atas kesalahan saya sebagai peneliti. Tadi juga Times New Roman, ternyata ada Times Roman ditertawakan. Pokoknya semua ditertawakan untuk mengaburkan fakta itu. Padahal tinggal Google search, ada di situ Wikipedia, selesai. Memang ada. Tinggal kita rekonstruksi. Oh iya, bahwa memang ada lembar pengesahan skripsi saat itu yang kelihatan modern. Memang ada di situ di teknologi postscript. Itu kan tinggal kalau mereka mencari kebenaran, para pengacara itu, ya kasihkan aja tulisan Royce 49 halaman untuk ke ahli-ahli lain, supaya netral. Oh iya, ternyata tidak ilmiah. Tapi kalau mau dipaksakan itu ilmiah, ya sudah, itu ya lanjut ke persidangan. Ya kan, kalau masalah tadi itu, ya, saya beruntung dimaafkan Pak Jokowi, itu loh. Belum tentu juga mereka minta maaf dimaafkan kok.
jangan GR juga. Itu. Ya. Tadi aja nggak mau mengakui bahwa itu ada watermark dan dan embos kok. Bagaimana kita percaya yang lain? Padahal nanti itu akan ditelanjangi setelanjang-telanjangnya, dan datanya ya di digital forensik bukan versi terkompresi dari di akun X, tetapi scan itu jauh lebih detail, scan itu, dan itu tegak lurus terhadap observasi. Artinya apa? Tidak ada variabel pergeseran dan rotasi yang ditertawakan dia. Ya, saya sudah mencoba untuk menyadarkan, tapi ya terserah megalomania sih. Ya. Oke ya, itu dulu ya. Masih juga belum dikejaksaan sampai dicek juga Pak. Saya nggak tahu. Ya, ya. Saya berharap ya mereka-mereka yang punya motivasi keuntungan ini, kan tahu lah konten segala macam. Saya berharap kelas tertiga juga tersangka ya. Saya berharap. Bang Rizwan, tapi nanti abang akan membuka nggak bang bukti-bukti nanti di persidangan? Gini loh, saya itu nobody, ya. Kalau dibandingkan pakar-pakar nanti yang akan dihadirkan, lawannya Roy Suryo dan Dr. Tifa itu, ngapain mereka sibuk ngorek-ngorek tentang saya, padahal di hadapan dia nanti raksasa ahli dengan segala macam penelitiannya. Itu aja dihadapi. Ya, saya mencoba untuk menyadarkan, minta maaf, itu pun kalau dikasih, kalau nggak dikasih, ya nasibmu bro. Bang, sedikit bang soal AS bang, ini mulai agak bicara lagi kata-kata AS. Ya itulah tadi kan saya minta, tadi kan dia dengan teori-teori hukum, idealisme segala macam. Tadi saya minta satu kejujuran, pernah nggak minta maaf pada saya, Abdul Ghafur dan Tozinuddin? Dia bilang nggak pernah. Ya sudah, terserah, mau patah. Ya, saya nggak bisa ngarang itu. Pernah mereka minta maaf karena disuruh AS, ya, tanpa berbicara pada saya, itu fakta. Tapi kan dia sudah yang tunggu, udah kayak cacing kepanasan ya sudah. Jadi argumentasi seorang Roy Suryo ini bohong-bohong itu gimana bang? Bahasa kata bohong apa? Aduh, sebenarnya begini, yang bisa menyadarkan Roy Suryo adalah pihak mereka. Pengacara-pengacara itu kasih aja itu. Benar nggak ada embos, benar nggak ada watermark, ke ahli yang independen kasih. Jangan hanya percaya tadi seperti dibilang Gopur, kami percaya penelitian 99,9%, percaya kok satu orang. Penelitian itu bisa direkonstruksi oleh siapapun, diuji coba oleh siapapun. Ya uji coba penelitian lain, baru bukan hanya sekedar percaya, tetapi benar-benar ilmiah. Tapi kalau hanya sekedar mulut Roy Suryo dipercaya, itu bukan ilmiah. Tapi itu jadi agama, ideologi, jadinya asal percaya, ya kan? Atau ya lebih kepada bukan agama ya, tapi lebih kepada kepercayaan absolut terhadap satu orang ya. Jadi, nama AS ini mengerucut pada tadi disebutkan. Tadi kan sudah saya Samad, sebutkan. benar nggak sih? Iya. Ya, oke ya. Terima kasih bang. ISBN palsu. Kenapa? Jadi didampingi nama Pak Gopur. Pak Gopur. Sini ya. Sini apa keren banget. Saya sih salaman dulu. Di teprokannya banyak tadi. Yang teprokannya banyak. Iya, hebat kalau itu hebat. Bang izin bang. Bang, sini bang, boleh nggak bang? Mundur bang, izin bang. Gubernur. Kalau nggak yang lebih adil di tengah situ. Mana? Ayo.
Ada yang mau cerita ISBN tahun juga? Ayo bang. Oh, biar rame channel kalian. Iya. Kan kalau RK mah udah nggak perlu rame lagi, udah rame sendiri. Banyak konten gitu. Gue nggak rekam loh. Nggak naik lo kalau gue nggak rekam. Banyak konten juga loh. Di ID saya juga banyak konten. Gue singgung dari gue. Ngeri kali. Oke guys. Jadi tadi kan saya nggak sempat ngomong di Rakyat Bersuara karena kesempatannya sangat sedikit ya. Tapi saya mau jelaskan sebagai mantan koordinator. Bukan ada komando langsung masih saya dulu. Mantan koordinator saya. Ini udah nyala belum? Udah. Jadi mantan koordinator Gibran Endgame, manajemen buku ya. Tadi kan yang banyak ngomong soal Jokowi White Paper itu bukan manajemen buku. Kalau saya jelas-jelas manajemen buku ya. Nih. Ya, jadi saya mau cerita bahwa buku ini waktu dibuat cetakan pertama ya. Cetakan pertamanya itu terburu-buru sekali. Gak tahu mereka mau nyari ISBN di mana, lu terlambat lu. Jadi dia mau cari ISBN di mana, nggak tahu. Dibuatlah angka ini. 97 86 347 378 040. Ya, ini ISBN ini ternyata pembeli kami ada yang melaporkan ke manajemen bahwa ini milik buku lain, ya. Ternyata ini ISBN ini milik buku lain. Lalu, ya kalau ditanya siapa yang bertanggung jawab soal ini, Arif Iksan. Tidak ada orang lain yang bertanggung jawab soal ini. Dia yang hubungi percetakan, dia yang ngambil bukunya dari percetakan, dia yang melihat draft terakhirnya, dia yang tahu ISBN-nya berapa. Dan jangan gila itu ya, jangan aneh-aneh, jangan ngarang ya. Tolonglah, jujurlah sekali-kali dalam hidupmu ya Arif Iksan, bahwa kau sudah tahu, kau sudah lihat angkanya itu angka ini, dan kau izinkan untuk diterbitkan, gitu loh. Jadi Anda sudah tahu angkanya ini ya Arif Iksan, angkanya itu buntutnya 040, dan ini milik buku lain, dan Anda terbitkan. Kalau Anda Anda melihat draftnya pertama, lalu percetakan jangan dicetak, itu boleh menyalahkan percetakan. Saya juga dari dulu di bisnis percetakan kurang ajar kalau Anda masih menyalahkan percetakan, ya. Nah, yang kedua, ini ternyata Ayo, bagi. ya, tapi yang jelas masih bisa dibeli. Jadi mohon maaf ya, saya semoga lah ya besok-besok Pak Jokowi tidak lagi ditipu oleh orang-orang seperti ini ya. Siapapun yang masih ada di manajemen buku Gibran Endgame, kalian telah menipu Pak Jokowi. Caranya dengan begini, mengatakan telah menarik buku, ternyata masih bisa dibeli di toko buku yang sangat besar di Jakarta Selatan. Ada notanya ya. Nah, mana notanya tadi? Ada dalam. Nah, di dalam ini ada notanya nih, jelas 20 April 2026. Jadi jangan nipu Pak Jokowi lah, kasihan Pak Jokowi. Udah kebanyakan ditipu dia selama ini. Ya, sekarang kalian lagi yang menipu. Oke. Di sini yang tadi katanya Perpusnas, ISBN, apa segala macam. Memang sudah dia ada, tapi buntutnya 033. Oh, ada buku yang sama, ISBN-nya ada dua hal yang berbeda. Ada versi 040, ada versi 033. Ya kan? Apakah kalian ingin menutup-nutupi kesalahan selama ini? Tapi sudah terlanjur kalian jual 5.000, bro. 5.000 itu bukan main-main. Ya, banyak penulis yang bukunya hanya laku ratusan atau 1.000 atau 2.000. Ini laku 5.000 dan kalian tipu 5.000 pembeli. Ya, konsumen. Ini salah satunya nih. Ya. Sebelah saya membeli sampai 60 waktu itu. Hanya untuk disumbangkan di Car Free Day, bener Bang Irwan? Ya, saya rencana mau beli 300 biji buku. Nah, 60 buku saya bagikan di Cafe Day pada waktu itu sama Rismon. ya. Saya pikul hampir 1 kilo di belakang Hotel Luar Mandarin biasa. sampai ke Bundaran HI. Itulah bentuk malam hari ini saya mau bertemu Rismon untuk melampiaskan kekecewaan saya, kemarahan saya sama dia.
saya merasa tertipu, saya merasa dicurangi, sehingga malam hari ini mungkin saya akan ambil sebagai tindakan hukum saya sendiri. Untuk Oh, tindakan hukum seperti apa, Bang? saya melakukan Rismon karena saya merasa dicurangi, saya merasa ditipu. Melaporkan Rismon karena penipuan ISBN ini. Salah satunya. Dan buku ini bahwa itu benar-benar hasil penelitiannya, ternyata tidak. Itu, dan kami sudah membeli sebanyak 60 buku, sisa 240 lagi saya beli, itu saya batalkan untuk saya tidak bayar lagi. Oke, yang 60 itu sudah lunas ya, Bang? Sudah 6 juta terbayar. Jadi sepengetahuan saya dari masa menjadi manajemen, ada yang membeli 200 untuk disumbangkan. Ada yang membeli 10, 20 banyak. 10, 20 itu banyak. Karena apa? Karena kasihan dengan Rismon. Ya, kenapa kasihan dengan Rismon? Karena sepertinya dia butuh duit mungkin ya, atau apa untuk perjuangan, untuk ke Solo, untuk kemana gitu kan. Ya, itu kan tanggapan pembeli. Nah, sekarang saya ingin mengajak juga kawan-kawan, nih biar ada isinya nih wawancara kita kan. Sebenarnya Jokowi White Paper dan isinya itu kan hanya meneliti ijazah yang diupload Dian Sandi. Menurut saya itu sudah basi. Basi, betul. Tolong Bang dipegang. Nah, kenapa saya bilang basi? Karena sekarang kita sudah punya ijazah yang resmi diberikan oleh KPU kepada Dr. Bonatua Silalahi. Jadi ijazah yang basi yang diupload Dian Sandi itu sudah tidak kita perlukan lagi. Itu gambar diupload, gambar apa itu? Bisa saja saya pergi ke salah satu tukang fotokopi, saya ngeprint, jebret jadi ijazah, saya foto, saya upload. Kenapa tidak? Gitu kan? Dan sampai sekarang kan Dian Sandi tidak pernah ditegur oleh Pak Jokowi, tidak pernah ada klarifikasi, itu diambil dari laci kah? Ya kan? Kan luar biasa ya, Bang? Luar biasa loh menurut saya. Akte kelahiran, akte pernikahan, akte kematian, ijazah, dan lain-lain, itu tidak akan pernah keluar dari laci terdalam di rumah saya. Kalau saya sendiri. Kok Pak Jokowi bisa mengeluarkan itu barang untuk difoto oleh Dian Sandi Utama? Siapa sih Dian Sandi Utama ini? Apakah dia kader PSI terbaik sepanjang masa? Apakah dia ketua DPP PSI atau apa? Biar jelas gitu loh. Kan selama ini brandingan dia PSI aja kan, kita nggak tahu dia di PSI itu apaan. Jangan-jangan cuma DPC kan gitu. Coba dijelaskan. Kenapa dia bisa merogoh, membuka laci Pak Jokowi yang terdalam dan mengambil ijazah untuk difoto? Nah, itu masih nggak paham saya. Tapi kita harus beralih dari itu, buang itu semua, lupakan itu semua, ya kan? Kalau Gibran Endgame ini memang jelas dia tidak lulus SMA. Tetapi saya pengen mengajak kita untuk memikirkan kembali bahwa sekarang ada 5 ijazah. 5 ijazah yang didapatkan Dr. Bonatua Silalahi, yaitu ijazah Jokowi 2005, 2010, yang ini tidak ada stempel basahnya. Belum dikasih KPU sampai sekarang. 2012 dari DKI, 2014, 19 Presiden. Ini yang 3 sudah ada stempel basahnya berwarna merah. Dan ada yang berwarna biru. Dan ternyata di dalam buku terakhir yang akan diterbitkan Dr. Bonatua Silalahi dalam 1-2 minggu ke depan, ini spoiler nih, silakan dibeli di Sentana nanti ya, atau kawan-kawan yang mau jadi reseller boleh. Langsung satu reseller nih di sebelah saya. Jadi di situ dinyatakan bahwa legalisir yang ada di ijazah Joko Widodo 2005, 2010, 2012, 14, dan 19 melanggar peraturan Menteri Pendidikan. Apakah UGM sebodoh itu melanggar peraturan Menteri Pendidikan? Oke, saya cerita beberapa hari lalu saya ke UGM. Saya ke UGM dan saya sempat menanyakan kepada Humas UGM sebagai wartawan kan. Pak Humas, tahu nggak Anda bagaimana sih tata cara legalisir di UGM? Dia jawab, suka-suka fakultas masing-masing. Jadi rektor tidak pernah membuat sebuah peraturan seluruh kampus legalisir harus seperti ini. Saya kaget. Wah, gila juga UGM ini. Main cowboy berarti semua fakultasnya. Tapi ternyata ada sebuah peraturan menteri. Nah, ini saya nggak main-main menyebut peraturan menteri ini.
di mana ada cara membuat legalisir sebuah ijazah. Nah, di pasal 5. Nih, inilah cara melegalisir ijazah yang benar. Dan ini tidak sesuai dengan legalisir ijazah Joko Widodo yang kita dapatkan. Nah, ini peraturan menteri yang masih berlaku sampai sekarang, cara melegalisir sebuah ijazah. Jadi kok berani sekali, ya, pantas waktu itu, saya mikir-mikir, pantas waktu itu susah sekali menyerahkannya ya, KPU sampai membuat sebuah keputusan dan segala macam surat keputusan untuk menyembunyikan lah, atau tidak mengizinkan ijazah ini diberikan kepada Dr. Bonatua Silalahi. Ya, ternyata ini kuncinya, bahwa melegalisir itu harus seperti ini. Apakah legalisir UGM seperti ini? Tidak. Ternyata tidak, bos. Ya, berarti UGM di sini sudah melanggar peraturan menteri, yang ternyata ya itulah mungkin kenapa komisioner-komisioner KPU yang menerima ijazah itu merasa itu aneh. Kok ijazahnya kayak begini ya? Aduh, kita terima nggak nih? Kalau kita verifikasi, kalau kita periksa ulang ke sono, terketahuan dong bahwa ini tidak sesuai peraturan menteri. Udah dah, nggak usah diperiksa-periksa, masukin aja, anggap aja lolos. Lolos pencalonan, nah kan gitu. Itu terjadi 3 kali, di DKI 2012, di Presiden 2014, Presiden 2019. Coba para ketua KPU, muncullah Anda, termasuk Juri Ardiantoro yang tadi disebut namanya di iNews, ya, muncullah Anda, ya. Sekarang dia kalau nggak salah wakil menteri atau apa, ya terserah lah, jabatan itu sementara kok. Pak Juri Ardiantoro, muncullah Anda. Apa sebenarnya yang terjadi dalam polemik ijazah Jokowi ini? Mungkin Anda yang bisa jawab, ya. Kira-kira begitu, Bang. Terima kasih. Pertanyaan apa nih? Hah? Ya tadi di rakyat bersuara, Risman sempat menyanggah yang itu yang ISBN terkait. Lah nggak bisa disanggah, orang udah jelas bahwa ada buku yang sama, ISBN-nya beda, berarti salah satu palsu. Sudah clear. Pertama, petikan pertama. Udah clear, oke? Petikan pertama palsu. Thank you semua. Terima kasih. Iya. Bang Neka. Oh, ini punya gua ya. Berapa juta yang nonton? Karena ini memang pasal yang melarang seseorang berkata lainnya, baik di bawah plano maupun nah terkait LGD harus saya teruskan juga, tidak hanya di pendidikan, di pendidikan bahkan di persidangan itu masih jadi itu terbuka mengemudi. Nanti kan bedanya gini, kalau di penyidikan dia menyatakan itu maka langsung keluar dari barisan tersangka. Nanti kalau sudah penuntutan berarti apa kita karena itu juga harus ada di persidangan. Cuma bedanya nanti kita akan memberikan keringanan-keringanan. Tapi pernyataan maaf ini harus dinyatakan langsung di depan korban. Oke, thank you. Cukup ya? Oke, terima kasih ya. Terima kasih. Bang, makasih. Ya. Hari Oh iya, udah bagus. Oh, jadi, ayo. Gopur mana? Kopi. Tiga sini. Kita ini bukan orang penting. Yang penting itu adalah ijazah Joko Widodo yang sudah diberikan oleh KPU. Itu asli atau palsu? Ya, asli atau palsu? Salah satu indikasinya adalah mengapa padahal sekarang ada bukti baru. Nah, bukti baru ini kenapa tidak dipakai oleh Barreskrim? Gitu loh. Jadi Barreskrim harusnya memanggil komisioner KPU
yang memakai ijazah ini. Yang menyebut tadi kata bukan masalah ijazah, tapi kan tadi perdebatan analisa soal ijazah. Nah, gimana sih? Itu juga udah nggak penting. Udah nggak penting, Bang. Nggak gini nih. Kan saya bilang tadi, mungkin abang tadi tidak ada di situ. Saya bilang tadi, mengapa Dian Sandi Utama bisa mengambil sebuah dokumen sangat penting dari laci Pak Jokowi, yaitu ijazah, dan dia foto dan dia upload. Itu kan harus dijelaskan. Tapi sampai sekarang udah setahun kita nggak ada dapat penjelasan. Diambil dari laci kah itu? Diambil dari manakah itu? Kan kita nggak tahu. Nah, jadi itu suruh mereka aja yang jelaskan. Tapi kalau mau meminta pertanggungjawaban soal ijazah, bukan ijazah asli itu yang kita cari. Ijazah yang diberikan ke KPU. Itu emang hal yang sama, Bang? Sebenarnya bukan salah nggak salah, Bang. Itu bukan, emang itu hal yang sama. Ijazah yang dia punya di laci dan yang diberikan ke KPU itu dua barang yang berbeda. Terus masalah laporan soal ijazah. Enggak, itu dua barang yang berbeda. Jadi masyarakat ini sudah disesatkan. Disesatkan dengan Rismon lah, dengan apalah, dengan udah nggak penting sebenarnya semua itu ya. Kalau menurut saya, tadi 5 jam kita berdebat itu, kebanyakan debat yang nggak penting. Ya, translasi ini itu juga nggak penting. Karena yang dipakai sebagai materi adalah ijazah yang dipakai Dian Sandi, di foto, di upload. Katanya resolusi inilah, resolusi itulah. Bodoh amat, kalau saya sudah bodoh amat lah. Karena itu ijazah tidak pernah diberikan ke KPU. Ijazah yang menjadikan Joko Widodo presiden adalah yang diberikan ke KPU. Jangan lupa itu. Tapi perdebatan buat tahun yang ke depan ini terkait soal ijazah apa? Abang menilai itu, Bang? Maksudnya pertanyaan saya itu apa? Iya kan, itu baru didapatkan Dr. Bonatua Silalahi tahun 2026. Jadi mulai 2026 ini, yang sudah bulan April ini, harusnya kita sudah melupakan tuh Dian Sandi dan foto yang beredar di Twitter itu. Lupakan. Karena itulah masyarakat disesatkan dengan foto itu. Foto penyesatan itu yang membuat kita lupa. Kita lupa nih, sejak April tahun lalu sampai sekarang kita lupa bahwa yang dipakai Jokowi di KPU bukan itu. Yang dipakai itu yang mana? Yang didapatkan Bonatua Silalahi. Itu. Oke, tadi proses dalam penyidikan sudah dilimpahkan lagi. Pendapat abang apa dengan perkara kami? Iya, dilimpahkan nggak dilimpahkan pun itu nggak penting lagi. Iya, benar-benar. Karena begitu ijazahnya terbukti palsu, gugur semua. Asli? Buktikan dulu dong. Ya iya, tapi kan Nah, itu. pasti ada asli. Jadi, betul kan? Berarti abang setuju dengan saya bahwa sekarang prioritas kita bukan mengurus soal pencemaran nama baik atau fitnah, tetapi membuktikan ijazahnya asli. Iya. Sampai sekarang, Polda Metro Jaya masih gagal membuktikan ijazah itu asli atau palsu. Bisa. Iya dong. Dia masih gagal. Dia belum berhasil membuktikan itu asli atau palsu. Itu Kalau yang asli atau palsu kata pembuktiannya di pengadilan hakim, Bang. pembuktiannya harus di pengadilan. Iya. Maka ini ada yang gampang, ada cara yang gampang. Saya kasih cara untuk Polda Metro Jaya gampang ya. Karena itu adalah alat bukti, kembalikan ke pemiliknya. Dan KPU harus memberikan ijazah yang mereka miliki ke Arsip Nasional supaya diautentikasi dan dicocokkan dengan ijazah yang dimiliki Jokowi. Jokowi bawa ijazahnya ke Arsip Nasional, KPU berikan yang punya mereka salinan ke Arsip Nasional dan diautentikasi. Selesai persoalan ini, dan itu bisa dilakukan hari ini juga. Bang, ini kan negara hukum, proses sudah berjalan, tidak segampang itu balik sana sini, balikan sini. Buat apa ada proses hukum yang bertahun-tahun dengan faktanya sudah Nah ini, disinilah penyesatan itu. wow lah. Proses hukum yang sekarang berjalan itu adalah penyesatan. Karena seperti berapa kali nih sudah saya bilang di podcast saya, Pak Ugo Seno dan apalah jenderal-jenderal polisi lah yang biasa ngomong ini, seandainya ada sebuah pisau digunakan untuk pembunuhan, itu bisa disita. Iya. Dan tidak boleh dikembalikan. Apakah ijazah ini digunakan untuk kriminal? Kalau tidak, kembalikan. Karena kan dituduh, Bang. Kembalikan. Nah, Roy Suryo dan lain-lain tidak menggunakan ijazah ini untuk tindakan kriminal. Betul? Tapi penghinaan. Betul kan? Iya. Ya, kita sampai situ aja. Karena Roy Suryo tidak menggunakan barang ini untuk
tindakan kriminal, hal ini, barang ini boleh dikembalikan ke pemiliknya. Kenapa tidak dikembalikan? Tanya Polda, tanya Pak Jokowi. Kalau abang perspektif itu, maaf ya, kita berbalik ya. Dengan segampang itu suatu orang pasti kayak mana? Kembalikan. Loh, nggak gini. Kenapa ijazahnya nggak dikembalikan sampai hari ini gitu loh? Karena sudah dipegang penyidik untuk proses hukum, Bang. Nggak bisa. Karena itu bukan alat untuk melakukan kejahatan. Itu clear. Memang bukan. Itu bukan alat melakukan kejahatan sehingga bisa dikembalikan. Seperti kartu wartawan saya dikembalikan setelah saya melapor. Bang, Harus dikembalikan. iya paham untuk itu. Jadi bukan. kalau Polda Metro Jaya tidak mengembalikan, silakan tanya Polda Metro Jaya kenapa sih Anda tidak kembalikan padahal boleh dikembalikan. Ya, Oke, siap. Clear ya? Bang. Terima kasih. oh, lu balik-balik nanti balik lagi. Paham, Bang.